wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi diskusi kami yaitu toksikologi. Dosen pengampu yaitu Ibu Yunike Eskep MKes dengan beranggotakan Sisilia Snohatima, Enji Andinita, Ereza Monika, dan Axel Nonisa. Adapun pengertian toksikologi. Toksikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kerja senyawa kimia yang merugikan organisme hidup. Toksikologi merupakan cabang dari farmakologi yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang interaksi antara senyawa kimia dengan organisme hidup. Sesuai dengan definisi tersebut, maka farmakologi tidak terlepas pada penyelidikan senyawa aktif yang memiliki manfaat terapi, tetapi mencakup semua senyawa yang aktif secara biologis seperti insektisida, pestisida, kosmetika, dan komponen makanan. Adapun klasifikasi dari toksikologi tersebut, yang pertama yaitu toksikologi klinis, kedua toksikologi lingkungan, dan ketiga toksikologi forensik. Adapun ruang lingkup dari toksikologi tersebut, yang pertama di bidang kedokteran untuk tujuan diagnostik, pencegahan, dan terapeutik. Kedua, bidang industri, makanan sebagai zat tambahan baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, bidang pertanian sebagai pestisida, zat pengatur pertumbuhan, penyerbukan bantuan, dan zat tambahan pada makanan hewan. Keempat, bidang industri kimia sebagai pelengkap komponen antar bahan-bahan, pelarut komponen, dan bahan antara bagian plastik, serta banyak jenis bahan kimia lainnya. Adapun mekanisme terjadinya imunotoksisitas. Adanya paparan dari agen yang bersifat toksik, kerja sistem endokrin dan jaringan yang terganggu yang dapat menimbulkan stres, timbulnya penurunan kerja dari respon pada sistem komponen imunitas yang menyebabkan infeksi terjadi secara meningkat. Agen juga dapat menyebabkan imunostimulasi yang menjadi penyebab dalam perkembangan sel yang bersifat abnormal serta kerusakan jaringan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Enji Andita. Pada Enji, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas Wan Sisil atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bahan tambahan makanan. BTM adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Menkes per IX 88 dijelaskan bahwa BTM adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai saja ditambahkan ke dalam pangan. Menurut Permenkes RI Nomor 72 Menkes per IX 88, BTM yang banyak beredar dan digunakan masyarakat, namun pada dasarnya dilarang penggunaannya diantaranya 1. Formalin atau formaldehyde, 2. Chloramphenicol, 3. Kalium klorat, 4. Nitrofurazon, 5. Natrium tetrabonat atau boraks, 6. Asam salisilat dan garamnya, 7. Nabati yang didominasi, 8. Detil pirokarbonat, 9. P-penitilkarbamida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspartam. Aspartam adalah bahan yang terbuat dari gabungan pemanis buatan yang 2 asam amino, yaitu asam aspartat dan fenilalanin. Zat ini umum digunakan untuk menggantikan peran gula pada makanan dan minuman.
Aspartam memiliki tingkat rasa manis hingga 200 kali lipat dibandingkan dengan gula pasir biasa, namun memiliki jumlah kalori yang sama. Aspartam adalah pemanis buatan yang paling sering digunakan dalam industri makanan karena tidak menyisakan aftertaste pahit. Tapi derajat kemanisannya sangat tinggi, sekitar 60-220 kali gula murni. Jenis dan cara penggunaan aspartam. Para ahli kesehatan juga sepakat bahwa aspartam tidak berbahaya apabila dikonsumsi dengan takaran yang pas. Dosis yang aman adalah 40 mg per kilogram berat badan. Contohnya, seseorang yang berbobot tubuh 50 kg hanya boleh menenggak aspartam maksimum 2000 mg sekali asup. Namun, takaran tersebut bisa dibilang cukup minim dan sulit dipatuhi. Risiko dari penggunaan aspartam. Menurut situs Diabetes Self-Management, penggunaan aspartam membawa beberapa dampak buruk bagi kesehatan. Beberapa di antaranya adalah keracunan metanol. Keracunan metanol ditandai dengan munculnya sakit kepala, vertigo, kuping berdengung, dan lemas. Dampak buruk lain yang mungkin timbul adalah kerusakan otak hingga kanker. Namun, belum ada klaim resmi yang menyatakan bahwa pemanis buatan ini berbahaya bagi tubuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengatakan apabila ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.